Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang ekonomi pembangunan. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Ekonomi pembangunan membahas bagaimana suatu negara berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Jadi bukan hanya soal uang, tapi juga soal kualitas hidup. Pernah nggak sih kita kepikiran kenapa ada daerah yang jalannya bagus, sekolahnya lengkap, dan warganya sejahtera, tapi ada juga daerah yang masih kekurangan fasilitas. Nah, disitulah ekonomi pembangunan berperan. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian memahami ekonomi pembangunan dengan cara yang sederhana. Nah, apa itu ekonomi pembangunan? Ekonomi pembangunan yaitu mempelajari secara spesifik mengenai pembangunan baik yang telah dilaksanakan, sedang berlangsung maupun yang direncanakan. Membahas mengenai industri, perbankan, keuangan, dan bisnis. Ekonomi pembangunan juga mempelajari proses, kebijakan, dan strategi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Fokus utamanya yaitu memahami isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud kesejahteraan di sini bukan cuma soal uang, tapi juga soal pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, kesempatan kerja yang cukup, lingkungan hidup yang baik. Nah, jadi ekonomi pembangunan fokus pada manusia sebagai pusat pembangunan, bukan sekedar angka pertumbuhan ekonomi. Apa sih tujuan ekonomi pembangunan? Tujuan utama ekonomi pembangunan adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih layak. Pertama, yaitu mengurangi kemiskinan, supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kedua, yaitu mengurangi pengangguran dengan membuka lebih banyak lapangan kerja. Ketiga, mengurangi kesenjangan sosial, baik antara si kaya dan si miskin maupun antara kota dan desa. Jadi intinya, pembangunan harus bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya sebagian kecil masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan. Untuk mengetahui apakah pembangunan berjalan dengan baik, kita membutuhkan indikator. Nah, salah satunya adalah pendapatan per kapita yang menunjukkan rata-rata penghasilan masyarakat. Jika pendapatan meningkat, biasanya kesejahteraan ikut meningkat. Indikator lainnya adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Selain itu, ada indeks pembangunan manusia atau IPM yang melihat tiga hal penting. Yang pertama, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. IPM dianggap penting karena menggambarkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Masalah dalam pembangunan ekonomi. Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi menghadapi banyak tantangan. Masalah pertama adalah kemiskinan, di mana sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah kedua yaitu pengangguran, akibat terbatasnya lapangan kerja. Dan masalah ketiga adalah ketimpangan pembangunan, di mana ada daerah yang maju pesat, tapi ada juga yang tertinggal jauh. Nah, masalah-masalah ini menunjukkan bahwa pembangunan belum merata dan masih perlu banyak perbaikan. Apa sih peran pemerintah dalam ekonomi pembangunan? Pemerintah memegang peran penting dalam ekonomi pembangunan. Pemerintah bertugas menyusun kebijakan ekonomi, membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Nah, selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial, pelatihan kerja, dan dukungan bagi UMKM agar masyarakat bisa meningkatkan pendapatan dan kualitas hidupnya. Nah, dengan kebijakan yang tepat, pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan merata. Apa peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi? Pembangunan tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Jadi, masyarakat dapat berkontribusi dengan bekerja secara produktif, meningkatkan keterampilan, serta menciptakan usaha sendiri. Nah, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi seperti UMKM dan wirausaha sangat membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, sikap gotong royong dan kepedulian sosial juga penting agar pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Contoh ekonomi pembangunan di Indonesia. Contoh ekonomi pembangunan di Indonesia bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan jembatan yang mempermudah distribusi barang dan jasa. Nah, selain itu, pengembangan UMKM, desa wisata, serta program buat bantuan pendidikan dan pelatihan kerja juga menjadi bagian dari ekonomi pembangunan. Nah, program-program ini bertujuan agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Apa dampak positif ekonomi pembangunan?
Jika ekonomi pembangunan berjalan dengan baik, dampaknya akan sangat terasa. Nah, masyarakat memiliki pendapatan yang lebih baik, angka pengangguran menurun, dan kualitas pendidikan serta kesehatan meningkat. Perekonomian menjadi lebih stabil, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Jadi kesimpulannya, ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui kebijakan yang tepat, partisipasi masyarakat yang aktif, serta pemerataan pembangunan, ekonomi pembangunan diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masa depan bangsa. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya ekonomi pembangunan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.